Terima kasih ya. Seperti sudah disampaikan, kami sudah bekerja sama dengan alumni, gitu ya. Karena di alumni itu ada kelompok yang general manager, gitu ya. Kami harapkan nanti dari alumni ini bisa memberikan mungkin berupa kuliah-kuliah penguatan ya pada adik-adiknya di kampus, karena kami yakin ya dengan tambahan-tambahan itu atau mungkin ada hal-hal yang baru di industri gitu ya, itu akan menguatkan ya materi-materi yang ada di kampus. Oleh sebab itu kami mengharapkan kerjasama ya, kolaborasi ya, karena dalam mengatasi hal ini kolaborasi itu sangat penting ya. Kita sinergikan, jadi apa yang ada di industri atau mungkin pengalaman-pengalaman dari alumni itu bisa diberikan kepada adik-adiknya, sehingga dengan penguatan-penguatan itu mahasiswa akan lebih kuat gitu ya di dalam bersaing di tingkat global. Ya, nah, mungkin Dewi, saya juga berbangga ya karena dengan sistem daring ini saya lihat juga, saya amati pantau dari tanggal 16 itu banyak ya dosen-dosen yang mungkin awalnya ya gagap dengan teknologi. Nah, sekarang sudah terpaksa ya dicoba ya mencoba, dan ya sampai kemarin juga saya lihat penerimaan usaha baru melalui online ya, sehingga berusaha ya belajar bagaimana nanti dia bisa belajar dan mencoba ya, dan keluar mereka dari zona nyaman ya. Awalnya mungkin proses belajar yang sudah dilakukan itu merasa nyaman, tapi sekarang karena tuntutan gitu ya, sehingga saya lihat ya luar biasa ya teman-teman itu bersama-sama untuk belajar. Ya, terima kasih Bapak. Ya, program dari alumni memang sinergi yang baik Pak, untuk bisa bahwa alumni harus kembali menyumbangkan sumbangsih yang bagus kepada alma maternya. Jadi alumni keren ya. Mumpung Bapak Direktur menyampaikan tentang penerimaan mahasiswa baru, Bapak, kita di kampus Poltekpar Bali sedang melaksanakan seleksi mandiri dan seleksi bersama. Kemudian bagaimana proses seleksi itu, mungkin bisa dijelaskan Bapak sedikit terkait hal itu, apa beda seleksi bersama, seleksi mandiri, dan bagaimana prosesnya. Silakan Bapak. Terima kasih ya. Jadi untuk seleksi penerimaan calon mahasiswa baru di 6 PTNP ya di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dibagi menjadi 2 jalur ya. Yang pertama itu adalah melalui jalur yang disingkat dengan SBM PTNP. Itu merupakan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri pariwisata. Nah, ini merupakan suatu bentuk ya atau pola seleksi bersama yang terintegrasi ya dan terpadu berdasarkan nilai tes yang dilaksanakan dari 6 PTNP di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, sedangkan yang kedua yang terkait dengan penerimaan calon mahasiswa melalui mandiri yang kita sebut dengan SMM PTNP. Jadi seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri pariwisata. Nah, ini kita lakukan secara mandiri prosesnya. Nah, untuk yang SBM itu di bawah koordinasi pusat di Pusbang. Jadi bedanya di mana ya? Kalau yang SBM itu kita bersama ya. Yang pertama kita menyusun jadwal dari penerimaan itu, jadi bersama-sama berenam. Yang kedua juga kita merencanakan passing grade ya, yang kita akan dipakai untuk dalam proses ini. Nah, kelebihannya apa gitu ya dari SBM ini? Yang pertama, seorang calon gitu ya yang ingin bersekolah di Bali gitu ya. Jadi melalui PTNP yang terdekat dia bisa, umumnya dia berasal dari Bandung, bisa ikut tes di Bandung, tapi dia pilihannya di Bali gitu ya. Nah, itu kemudahannya gitu ya. Terus yang kedua, dengan
dia tes di daerah maunya terdekat, di PTNPD yang terdekat, sehingga akan lebih efisiensi ya, akan lebih dekat, mungkin biaya dan umpamanya waktu dia tidak perlu ke Bali, sehingga lebih efisien ya. Terus yang ketiga, kelebihannya adalah dengan tes Inggris yang sama, yang sudah kita tentukan berenam, nanti calon mahasiswa itu akan punya standar yang sama, sehingga di sini rasanya ke 6 PTNP itu nanti ke depannya tidak ada perbedaan lagi, gitu ya. Tidak, kita sama-sama berjalan, sehingga nanti di dalam proses pembelajaran pun nanti kita bisa sama juga gitu ya, karena kita berenam itu bersaudara. Betul, Pak. Ya, bagaimana proses seleksinya, Bapak? Karena mungkin peserta tidak bisa datang ke kampus dengan seleksi, hal-hal apa saja yang menjadi penilaian di dalam proses penerimaan mahasiswa baru, khususnya seleksi ini? Di dalam penerimaan mahasiswa baru itu ada 6 bidang yang kita seleksi. Yang pertama bahasa Inggris tulis, yang kedua wawancara, yang ketiga psikotes, terus yang terakhir ada kesehatan. Jadi kita lakukan sekarang dengan online ya. Dengan online ya, kalau tidak salah peserta kita minta untuk membuatkan video dan kita nilai dari apa yang mereka buat. Itu baru yang kita karena mandiri gitu ya, yang mandiri kita. Jadi kita diberikan keleluasaan untuk mengatur jadwal apakah mandiri yang duluan atau yang bersama gitu ya. Jadi kebetulan kita sekarang balik di Politeknik Asusila Bali ini yang mandirinya duluan gitu ya. Kalau yang tahun sebelumnya kita laksanakan SBM-nya duluan gitu. SBM-nya duluan. Ya, jadi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru Poltek Bali tahun ajaran 2020-2021 ini tetap dilaksanakan ya Pak ya, dengan 2 jalur, yaitu seleksi mandiri dan seleksi bersama. Jadi yang dilaksanakan pertama adalah seleksi mandiri ya Bapak ya, kemudian baru seleksi bersama. Jadi penilaian daripada seleksi ini ada poin bahasa Inggris tertulis, bahasa Inggris lisan, dan kemudian psikotes dan tes kesehatan yang dilakukan. Poin ketiga Bapak yang ingin diketahui oleh teman-teman mahasiswa dan masyarakat secara umum adalah adanya bantuan sembako Bapak yang bagi pekerja di industri pariwisata yang terkena dampak COVID-19 ya, di media sosial dan media massa sudah gaungnya sudah ada bahwa jumlahnya ribuan dan ada sinergi di dalamnya dengan pihak-pihak terkait. Nah, pertanyaannya adalah apa peran penting Poltek Bali dalam program bantuan sembako ini? Silakan Bapak. Baik ya. Jadi Politeknik Asusila Bali karena merupakan salah satu satker ya yang berada di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi ada banyak program-program atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka untuk bantuan ya bagi pelaku pariwisata yang kena dampak COVID-19. Di antaranya bantuan-bantuan itu bisa berupa sembako, bisa juga nanti kegiatan-kegiatan yang nanti akan ada padat karya, dan juga ada jenis relawan, seperti misalnya yang dilakukan adalah yang disebut dengan BISA. BISA itu adalah nanti kegiatan relawan yang bekerjasama dengan dinas provinsi, yang sekarang diutamakan ada 3 lokasi yang dilaksanakan. Yang pertama ada di Bali, yang kedua ada di Jogja, dan ada di Kepri. Nah, nanti kegiatan relawan ini akan dilakukan seperti apa yang saya sebutkan tadi, itu disebut dengan BISA. BISA itu adalah bersih, indah ya, sejuk dan aman. Jadi nanti kita akan bersama-sama berkolaborasi melakukan kegiatan yang sudah direncanakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, sekarang menyinggung bentuk bantuan ada berupa sembako, dan juga di pusat juga ada sejenis bantuan berupa makanan siap saji gitu ya. Nah, kita juga akan melaksanakan itu. Nah, sedangkan yang sekarang
bantuan yang datang dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu ada 2 tahap. Yang pertama, tahap pertama itu sudah ada berupa sembako dengan jumlah 8.000 ya bagi pelaku pariwisata yang kena dampak COVID-19. Nah ini kita diberikan tugas ya, jadi kita cuma sebagai pembantu untuk mengemas bentuk-bentuk sembako itu dan dimintai tempat gitu ya. Nah sedangkan untuk proses pembagian itu pusat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu bekerjasama dengan GIPI ya, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Bali ya, yang memberikan list gitu ya terhadap pelaku-pelaku kegiatan yang terkena dampak tersebut dan dibantu oleh Polda Bali gitu ya. Jadi kita bekerjasama, jadi didiskusikan bahan atau sembako itu kepada yang menerima. Gitu. Nah sekarang sudah pada tahap kedua, sekarang kita sedang menyiapkan dari hari Senin yang lalu lagi 10.000 ya untuk pelaku yang sekarang mungkin listnya juga sekarang gini mungkin sebelumnya saya maklumi juga mungkin ya karena saya dapat juga beberapa masukan-masukan sudah saya sampaikan ke pusat gitu ya. Nah mungkin listnya ini perlu direvisi ya atau mungkin sehingga nanti lebih tepat sasaran. Gitu. Nah sekarang sembako itu yang kita packing itu ada berupa beras, ada berupa mie, ada berupa kecap, ada minyak, ada kopi. Gitu. Jadi bahan sembako ya Pak ya. Jadi luar biasa fokus daripada pimpinan kita Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam usaha membantu teman-teman yang terkena dampak khususnya di bidang pariwisata dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Jadi program-programnya kalau tidak salah Bapak saya lihat ada bantuan sembako tahap 2 sudah sedang berjalan saat ini. Tahap pertama sudah berlangsung sekitar 8.000 dan tahap kedua ini direncanakan 10.000-an ya. Aduh, angka yang sangat luar biasa. Kemudian ada makanan cepat saji nanti akan diprogramkan, program padat karya dan juga ada relawan ya dengan bisa ya bersih, indah, sejuk dan aman bagian daripada Sabta Pesona. Kemudian sinergi-sinergi sudah dilakukan baik asosiasi dan juga dikawal oleh Polda Bali. Top Pak, programnya keren. Dan yang terakhir ini Pak, mungkin sebelum terakhir saya juga sampaikan, Bu Dewi, kami di kampus juga mengikuti program-program yang dari pusat. Kami juga sudah bekerjasama dengan alumni ya, alumni luar biasa ya dalam membantu kita. Ya, kita sudah kemarin juga bersama-sama dari alumni juga bagaimana bisa ikut ya membantu masyarakat di sekitar kampus ya kemarin sudah melakukan pemberian masker ya jumlahnya hampir 500-an gitu ya kepada masyarakat yang di keadaan Kampial dan juga kemarin bekerjasama dengan Politeknik Pariwisata Bali dan alumni dan juga senat kita sudah berikan bantuan sembako ya kita mulai dari mahasiswa yang kos ya setelah kita data dan membutuhkan gitu ya bantuan-bantuan jenis demikian kita sudah laksanakan dan ini berlanjut gitu ya. Dan sekarang program yang saya sudah rancang kita akan laksanakan bentuk bantuan berupa makanan siap saji ya. Nanti kita akan sekarang kita sedang susun dan mencari mungkin mahasiswa yang nanti akan kita sasar lebih dulu baru nanti juga masyarakat yang ada di sekitar kita ini. Sekarang kita sedang siapkan gitu. Keren Pak, sinerginya juga kepada The Bersama Alumni, kalau tidak salah sebutan mereka Estepers, alumni Estepers dengan program pembagian masker di masyarakat sekitar kampus di Kampial Nusa Dua dan juga pemberian bantuan sembako bagi mahasiswa yang masih tinggal di kosnya yang tidak bisa pulang karena pandemi COVID-19 ini dan diberikan sumbangan
untuk tahap pertama. Mudah-mudahan ada tahap berikutnya ya Bapak ya. Keren banget program-program dan perhatian dari kampus kepada kita semua. Kemudian kita di kampus juga mempersiapkan hal-hal yang terkait penanggulangan dan pencegahan COVID-19, bagaimana usaha-usaha yang sudah dilakukan. Kita punya protokol mungkin sekarang ini untuk lebih mementingkan kesehatan, keselamatan, dan kebersihan di lingkungan kampus. Sehingga nanti mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai, kita kembali kuliah dengan standar protokol yang kebersihan dan kesehatan yang sudah sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Mungkin bisa di-share Pak, apa yang sudah dilakukan oleh kampus selama ini, selama COVID ini, sehingga mahasiswa mendapatkan update. Terima kasih. Baik Bu Dewi, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan dalam kita ikut juga bagaimana mempercepat ya pencegahan daripada COVID ya 19 ini. Yang pertama, kita sudah melakukan pembagian masker ya kepada seluruh sivitas akademika Politeknik Persada Bali yang saya isi logo Politeknik Persada Bali. Itu kita sudah bagikan, termasuk beberapa mahasiswa yang ikut sebagai relawan dalam packing sembako. Yang kedua, kita juga sudah memasang beberapa hand sanitizer yang ada beberapa titik kampus ya, yang nanti mudah dijangkau oleh publik ya, sehingga nanti orang-orang yang akan masuk apakah ke ruangan atau mungkin ke daerah publik itu sudah kita siapkan ada beberapa titik untuk hand sanitizer. Yang ketiga, kita juga sudah melakukan penyemprotan ya disinfektan di seluruh area kampus ya, yang kita lakukan secara periodik ya. Dan sampai kemarin kita masih lakukan penyemprotan baik itu di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Terus juga kita melakukan setiap tamu atau karyawan atau pegawai yang masuk ke lingkungan kampus, di depan di Sapam kita siapkan termogan ya. Jadi tamu yang masuk kita cek suhu badannya sehingga kita ketahui kalau umpamanya ada yang tidak standar, kita tolak untuk masuk ke kampus. Dan juga kita melakukan penyemprotan kendaraan-kendaraan yang dari luar atau juga mobil dinas yang masuk ke kampus ya, kita siapkan juga disebutkan untuk mobil-mobil yang masuk. Dan juga seperti yang saya sebutkan tadi, kita sudah lakukan pembagian sembako dan ini akan kita lanjut akan kita lakukan berlanjut, dan juga nanti kita akan coba ya berkolaborasi lagi dengan mungkin seperti tadi itu alumni gitu ya, akan lakukan lagi. Ya, wah benar-benar serius banget ya Pak ya, kampus mempersiapkan usaha-usaha untuk membantu pemerintah dalam penanggulangan dan pencegahan COVID-19. Nah, mudah-mudahan ini sudah menjadi awareness kita untuk kedepannya, walaupun sudah tidak ada pandemi, tapi tetap kita menjaga protokoler ini ya Pak ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa kampus sudah membagikan masker, kemudian meletakkan hand sanitizer dan di tempat-tempat yang strategis, kemudian kampus juga sudah disemprot disinfektan secara berkala ya Pak ya. Kemudian ada protokol ketika kita harus masuk kampus, sekarang ini dicek dan disemprot. Kemudian hal-hal yang terkait kebijakan pemerintah seperti jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu harus juga tetap dilaksanakan. Demikian ya Pak ya. Baik, saya kira ada 4 poin yang sudah kita diskusikan pagi ini Bapak, mungkin bisa saya simpulkan terkait program pembelajaran bahwa tetap berjalan dengan platform kuliah online, di mana di dalamnya harus mempertimbangkan capaian pembelajarannya dan tetap berjalan mahasiswa kuliah dari rumah, dosen mengajar dari rumah, dan layanan kemahasiswaan tetap ada ya Pak ya, berjalan seperti biasa. Kemudian terkait penerimaan mahasiswa baru, seleksinya ada 2
periode atau 2 jalur, seleksi mandiri dan seleksi bersama. Dan bentuk seleksinya secara online, ada tes, ada nilai bahasa Inggris tertulis dan nilai psikotes, kemudian juga tes kesehatan. Kemudian untuk program yang sangat keren ini bahwa kita kampus sudah banyak melakukan sinergi untuk membantu teman-teman yang berdampak COVID-19, apakah yang di industri, apakah bagi mahasiswa ya yang terkena dampak yang tidak bisa pulang, tidak bisa mudik, dan juga sinergi program-program dari Kementerian Pariwisata secara umumnya. Kemudian yang terakhir tentang bagaimana kampus memberikan aturan-aturan di dalam protokol untuk menjaga kesehatan dan kebersihan sekarang ini untuk mempercepat penanggulangan dan sehat. Silakan Pak. Terima kasih ya. Mungkin kan yang perlu kita lakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, yang pertama kita harus bagaimana kita bisa tenang gitu ya. Karena ini merupakan suatu bencana yang mungkin kita cuma bisa apakah bertahan atau mungkin melawan gitu ya. Jadi ketenangan ini penting ya. Terus yang kedua, kita tetap confident ya bahwa ke depan itu kita masih ada waktu untuk kita memperbaiki diri gitu ya. Dan yang ketiga juga bagaimana kita juga bisa berkolaborasi ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Dalam hal ini kita harus tetap bagaimana kita bisa bersinergi ya untuk nanti kita menghadapi apakah kendala-kendala yang ada gitu ya, sehingga nanti kita bisa menemukan rasa kasih sayang ya, dan juga kita nanti ke depannya hal-hal yang begini ini kondisi yang begini ini kita bisa kita lalui dengan baik. Ya. Terima kasih. Baik Bapak. Terima kasih atas pesannya bahwa kita harus tetap tenang, ya, jangan bosan-bosan untuk tetap confident dengan menambah pengetahuan dari rumah, mungkin belajar dari rumah, menambah kompetensi, belajar tentang hal-hal terkait kompetensi, kemudian bekerja sama, ya, dan ini poin sangat penting, kolaborasi dari semua pihak, baik pihak kampus, mahasiswa, kemudian sivitas akademika, termasuk teman-teman yang ada di luar kampus seperti alumni dan industri itu sendiri. Jadi 3 poin penting yang menjadi pesan Bapak Direktur pagi ini, adik-adik mahasiswa. Jadi Anda diminta tetap tenang, menjalankan tugas belajar dari rumah, jaga kesehatan selalu, ya, tetap semangat. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu.